Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada semua siswa-siswi MTS kelas 8, saya akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Antara lain adalah kitab-kitab yang akan dijelaskan saya pada hari ini. Oleh karena itu kita harus iman dan yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan peta konsep yang akan saya terangkan. Yang pertama adalah pengertian tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua tentang fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah macam-macam kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada manusia. Yang keempat adalah kesimpulannya dan sarannya. Yang mari kita mulai dengan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Sebenarnya kitab-kitab Allah itu sangat banyak sekali. Cuma yang wajib kita ketahui ada empat kitab. Kemudian fungsi daripada beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi manusia yang selamat di dunia sampai di akhirat. Adapun macam-macam kitab Allah yang diturunkan ke muka bumi ini sangat banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui ada empat, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Anak-anakku sekalian, kitab Taurat ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Isi pokoknya adalah satu, keharusan mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia.
yang ketujuh larangan berzina, yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu, yang terakhir adalah larangan mengambil hak milik orang lain. Anak-anakku sekalian, kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini hanya berisi perintah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pokok ajaran kitab Zabur ini adalah berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak semua syariat. Berisi zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat yang lain kecuali adalah mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Isi pokok-pokok kitab Injil yang asli adalah perintah untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, penjelasan bahwa di akhir zaman ada nabi yang terakhir yang bernama Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat adalah biografi Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang beredar sekarang, yang dipegang oleh orang-orang Kristen, itu adalah hasil dari pemikiran manusia atau Paulus. Paulus adalah pemimpin umat Nasrani atau orang Kristen. Contoh kitab Injil hasil dari pemikiran manusia adalah kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, kitab Injil Yohanes. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian, adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umat Islam, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa, tapi untuk semua umat di akhir zaman ini. Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 2 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.660 ayat, dan 74.437 kalimat. Waktu turunnya disebut Nuzulul Quran. Itu tepat pada malam Lailatul Qadar, yang mana setiap malam Lailatul Qadar ini jatuh pada bulan Ramadan, ya, yang banyak diharapkan oleh umat Islam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah satu, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan itu adalah tentang keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah dan malaikat Allah, kitab Allah, dan kodok dan qadarnya Allah, dan juga kepada hari kiamat. Itu menyangkut masalah keimanan. Kemudian akhlak ini menyangkut akhlak kepada Allah atau hablum minallah.
Kemudian akhlak kepada manusia hablum minan nas. Akhlak kepada Allah menyangkut adalah ubudiyah, ibadah seperti sholat, zakat, berpuasa, haji, dan lainnya. Yang menyangkut akhlak kepada manusia adalah cara kita berinteraksi dengan manusia, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan teman, dan lainnya. Itu termasuk akhlak yang berhubungan dengan manusia. Kemudian muamalah. Yang ketiga ada muamalah. Jadi cara-cara kita beriman dan bertakwa dan juga beribadah kepada Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga ditambah dengan penjelasan yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah sejarah. Sejarah para nabi, para rasul, dan sejarahnya orang yang baik-baik dan yang jelek-jelek di zaman dahulu itu ada di dalam Al-Quran. Termasuk sejarahnya orang-orang yang soleh, dan juga orang-orang yang tolih itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah hukum-hukum Allah itu ada di Al-Quran. Ya, jadi hukum-hukum Allah baik yang wajib, yang sunnah, yang haram itu tertera di dalam Al-Quran. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, dan juga di dalam Al-Quran ada janji dan ancaman Allah bagi orang yang taat kepada Allah akan dijanjikan dengan kebahagiaan di alam kubur, di alam barzah, dan juga di akhirat nanti akan dimasukkan ke surganya Allah. Ancamannya adalah bagi orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak taat kepada hukum-hukum Allah, maka akan disiksa nanti di dalam kubur, di alam barzah, dan juga di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Sangat banyak sekali tentang pengetahuan, tentang ilmu pengetahuan yang diterangkan di dalam Al-Quran agar supaya dipelajari, dimengerti, dan dihayati oleh umat Islam khususnya, agar menjadi orang yang mempunyai ilmu yang mumpuni tentang sehingga menjadi manusia yang berakal sehat dan mempunyai pengetahuan yang luas, yang diharapkan menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan juga berilmu. Kesimpulannya, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga yang harus kita yakini dan dimengerti, kemudian diamalkan. Kemudian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, antara lain yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saran, sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah agar kita memperoleh fungsi dari beriman itu sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilfannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.